Salam sejahtera untuk sahabat beradab di jalan semuanya. Salam dan bahagia. Saat ini, saya berada di Kota Pasuruan. Tepatnya di alun-alun Kota Pasuruan. Alun-alun adalah ciri khas kota di Jawa yang memiliki sejarah panjang dan fungsi yang beragam. Alun-alun menjadi ruang publik yang penting bagi masyarakat dan menjadi simbol identitas kota. Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi alun-alun juga semakin beragam. Jika kita masuk alun-alun Pasuruan dari sisi timur, kita akan melalui pintu gerbang yang indah, yang mirip di Masjid Nabawi. Bener nggak sih? Berikan komentarmu ya. Kesan pertama saya memasuki alun-alun ini, keren sekali. Wow, indah dan bersih, alun-alunnya. Alun-alun Kota Pasuruan telah mengalami transformasi yang menakjubkan dan kini menjadi salah satu ikon kebanggaan warga kota. Dulu mungkin terkesan biasa saja, tapi sekarang suasananya hidup dan penuh warna. Alun-alun Kota Pasuruan di pagi hari menawarkan suasana yang menyegarkan dan penuh semangat. Pada pagi hari, di alun-alun ini terasa lebih tenang dan damai. Biasanya alun-alun di Jawa terdapat pohon beringin, namun tidak di alun-alun Pasuruan ini. Di tengahnya terdapat sebuah tugu. Tugu ini dibangun pada tahun 1925, saat Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Dengan tinggi sekitar 15 meter, tugu ini terlihat mencolok di tengah alun-alun. Tujuan awal pembangunan tugu ini, untuk memperingati 25 tahun pemerintahan Ratu Wilhelmina, makanya dulu disebut Wilhelmina Fontein. Arsitekturnya unik karena memadukan gaya Eropa dan Jawa. Bagian bawahnya berbentuk lingkaran berundak, dengan ukiran-ukiran, sementara bagian atasnya berbentuk limas dengan puncak runcing. Bentuknya yang menjulang melambangkan semangat juang dan keberanian rakyat Pasuruan. Bayangkan, tugu ini telah berdiri hampir seabad lamanya. Artinya, ia telah menyaksikan berbagai peristiwa penting di Kota Pasuruan, termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, nama tugu ini diganti menjadi Tugu Suropati, lalu akhirnya menjadi Tugu Kota Pasuruan seperti yang kita kenal sekarang. Di sisi barat alun-alun, terdapat Masjid Agung Al-Anwar, sebuah masjid megah dengan arsitektur unik yang menarik banyak perhatian. Masjid Agung Al-Anwar dibangun pada tahun 1800 oleh Nitya Diningrat pertama dan Kiai Hasan. Arsitektur Masjid Agung Al-Anwar memiliki sentuhan Timur Tengah yang khas, dengan ornamen berwarna hijau yang mendominasi. Salah satu daya tarik utama masjid ini adalah adanya payung raksasa yang mirip dengan payung di Masjid Nabawi, Madinah. Payung ini menjadi ikon masjid dan menambah kemegahannya. Sayang, ketika saya berkunjung, payung tersebut sedang tidak dikembangkan. Pembangunan payung Madinah ini merupakan bagian dari proyek revitalisasi kawasan alun-alun Kota Pasuruan. Proyek ini bertujuan untuk mempercantik dan mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat wisata religi. Karena itulah, Masjid Agung Al-Anwar menjadi salah satu landmark penting di Kota Pasuruan, yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Alun-alun Kota Pasuruan di pagi hari, menjelma menjadi arena olahraga dadakan yang penuh semangat. Sejuknya udara dan hamparan ruang terbuka hijau, menjadi daya tarik tersendiri bagi warga untuk memulai hari dengan sehat. Jalur pedestrian yang mengelilingi alun-alun ini, menjadi trek jogging favorit. Ada yang berlari sendiri, ada juga yang berkelompok sambil bercengkrama. Sambil berlari, atau sekedar berjalan, mereka menikmati udara segar dan pemandangan hijau di sekitar alun-alun. Tentunya, udara pagi yang segar dan aktivitas fisik membuat tubuh lebih bugar dan sehat. Olahraga di alam terbuka membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Di samping itu, paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk imunitas. Alun-alun Pasuruan juga menawarkan ruang terbuka hijau yang asri dan nyaman. Banyak pepohonan rindang yang membuat suasana sejuk dan teduh. Terdapat pula taman-taman kecil dengan bangku-bangku taman yang tertata rapi, menjadikan tempat ini ideal untuk bersantai dan melepas penat.
Alun-alun Pasuruan menjadi pusat aktivitas warga, mulai dari olahraga pagi, bermain bersama anak, hingga nongkrong bersama teman. Di akhir pekan atau hari libur, alun-alun biasanya ramai dikunjungi warga dari berbagai kalangan. Di sebelah selatan alun-alun Kota Pasuruan, kalian dapat menemukan berbagai macam hidangan lezat yang menggugah selera. Mulai dari jajanan tradisional hingga hidangan modern, semuanya tersedia untuk memanjakan lidah kalian. Selain kelezatan kulinernya, alun-alun Kota Pasuruan juga menawarkan suasana yang menyenangkan untuk menikmati hidangan. Kalian dapat bersantai di taman, sambil menikmati makanan yang lezat. Namun, jangan lupa setelah makan atau bermain, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Di berbagai sudut taman alun-alun, sudah disediakan tempat sampah. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga kebersihan taman ini? Jika kalian ingin ke toilet, sudah disediakan di sebelah utara alun-alun. Toilet sangat terjaga kebersihannya, selaras dengan suasana alun-alunnya yang asri dan keren. Di sudut timur laut alun-alun, terdapat menara air. Menara air di alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur, merupakan landmark bersejarah yang menarik untuk diselami lebih dalam. Tinggi menara ini diperkirakan mencapai 30 meter, menjadikannya salah satu bangunan tertinggi di Pasuruan pada masanya. Menara dibangun pada tahun 1913, pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Menara ini berfungsi sebagai penampung air dari sumber mata air Umbulan. Air tersebut dialirkan ke menara menggunakan pompa dan kemudian didistribusikan ke seluruh kota Pasuruan. Menara ini memiliki arsitektur khas bangunan industri awal abad ke-20 dengan sentuhan Art Deco. Alun-alun Kota Pasuruan telah berhasil menjadi ruang publik yang nyaman, indah, dan multifungsi. Tidak hanya sebagai tempat rekreasi, alun-alun ini juga menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Kota Pasuruan. Jika kamu berkunjung ke Pasuruan, jangan lupa untuk mampir ke alun-alun Kota Pasuruan ya.